이 개새끼들아! 내가 죽였다고! 내가 죽였다고 이 개새끼들아! 네, 맞습니다. 칼로 제가 목 쑤셔서 죽였습니다. 제가 죽였습니다. 살려주세요. Hai Scene Lovers, gimana? Masih kesel dijulitin tetangga? Atau masih insecure lihat postingan doi dengan pacar barunya? It's buang jauh-jauh semua emosi negatif kalian. Karena di video kali ini kami akan menghadirkan film yang mungkin bisa membuat kalian melupakan sejenak rasa sakit yang kalian rasakan saat ini. Nah, film kali ini berjudul Tumbleweed, rilisan tahun 2012 dengan rating IMDb 6,2. Film ini cukup menginspirasi buat banyak orang karena cerita yang dihadirkan cukup tragis. Dengan nuansa komedi yang cukup kental khas film-film dari negeri ginseng dibalut dengan kisah romansa yang pastinya akan membuat perasaan kita terbang tinggi, lalu tiba-tiba dipatahkan dengan realita yang akan dihadirkan di film ini. Oh iya, konten ini berisi full spoiler loh ya. Tentunya kami sangat menyarankan untuk menonton film ini secara utuh agar pesan dan isi cerita dapat tersampaikan dengan baik. Matikan sejenak notifikasi handphone Anda, ikhlaskan ia yang telah berkeluarga, and Scene Lovers, this is Tumbleweed. Film diawali dengan adegan Chang-soo, sang pemeran utama yang tengah berjalan keluar dari penjara. Ia tampak berjalan menghirup udara setelah berhasil menyelesaikan masa hukumannya. Di sana, petualangan pun berlanjut. Chang-soo dikenal sebagai seorang yang humoris dan ramah. Namun, ia kadang bersifat seolah-olah kasar dan mengerikan, agar semua orang takut kepadanya. Padahal sih sebenarnya Chang-soo adalah seorang penakut. Ia juga tampak beberapa kali dimarahi oleh Bibik, pemilik kedai makanan tempat ia sejak kecil dibesarkan. Di sana, ia juga bertemu dengan kawan lamanya. Chang-soo yang tengah menyiram trotoar dengan selang kebanggaannya, dibuat takjub dengan kecantikan seorang wanita yang tiba-tiba turun dari mobil. Rupanya wanita itu tengah berselisih dengan kekasihnya. Melihat wanita tersebut dipukuli, jiwa kesatria Chang-soo muncul. Berniat membela dengan coba menghajar pria tersebut, tapi rupanya Chang-soo yang payah justru dengan mudah dikalahkan oleh pria tersebut. Ya, udah nekat aja dulu, mati mah urusan belakangan ya. Chang-soo yang melihat cek bernilai 10.000 yuan yang terjatuh, lalu ia berniat untuk menghampiri wanita tersebut untuk mengembalikannya. Namun wanita tersebut tak menghiraukan Chang-soo. Singkat cerita, akhirnya kini mereka sudah lebih akrab. Namun karena mabuk berat, wanita tersebut mengusir Chang-soo yang sedari tadi menemaninya. Namun karena tak tega, Chang-soo pun kembali ke tempat tersebut. Tetapi wanita itu sudah tidak ada. Di sana, beruntung Chang-soo menemukan wanita tersebut dalam keadaan mabuk parah di pinggir jalan. Anjay, untung nggak dibungkus tuh cewek. Di scene selanjutnya, kita akan diperkenalkan tentang alasan mengapa di awal scene tadi, Chang-soo tampak keluar dari penjara. Rupanya, Chang-soo bekerja sebagai orang yang menggantikan hukuman atas kesalahan orang lain di penjara. Ia dibayar cukup banyak untuk menjalankan pekerjaannya tersebut. Sesampainya di rumah, rupanya wanita tersebut sudah bangun. Ia terlihat sangat kesal menerima telepon dari lelaki yang memukulnya semalam. Chang-soo yang baik hati pun menawarkan kepada wanita itu untuk makan malam bersamanya. Malam yang sangat panjang bagi mereka ditambah bibit-bibit cinta yang mulai bermekaran. Ketika hendak tidur, Chang-soo yang tidak sangean memilih untuk tidur di bawah. Namun wanita tersebut memaksa Chang-soo untuk naik dan tidur bersamanya. Walau dalam keadaan Chang-soo yang sangat gemetaran, ya memang ya, cowok kayak gini tuh cuma bakal ada di film. Chang-soo yang seolah mendapat kehidupan kedua tampak sangat bahagia menjalani hari-harinya. Ia berhenti dari pekerjaannya, lalu ia membelikan sebuah cincin untuk wanita tersebut. Chang-soo juga memesankan makanan untuk mereka berdua. Namun naas saat baru melihat ke arah kamar, rupanya Mion telah tewas bersimbah darah. Setelah kepergian Mion, Chang-soo tampak sangat hancur hidupnya. Dia sangat berantakan dan beruntung ia masih bisa tinggal di tempat kawan lamanya. Mereka khawatir kalau Chang-soo menceritakan semuanya, polisi tak akan percaya karena jejak kriminal Chang-soo selama ini. Film pun berlanjut, kini para gangster tengah mencari keberadaan dari Chang-soo. Mereka juga menawarkan hadiah yang besar untuk siapa saja yang bisa membawa Chang-soo hidup-hidup. Identitas Chang-soo pun kini telah diblokir oleh pihak kepolisian sehingga membuat posisi Chang-soo terdesak. Kini, scene berpindah ke adegan di mana Chang-soo yang ditemani temannya pulang ke rumahnya untuk mengambil beberapa uang simpanannya dan secara tak sengaja, ia mendengar bunyi ponsel dari Mion.
Dengan cepat, Chang-soo mengambilnya, namun tiba-tiba salah satu anggota gangster yang di awal film tadi datang untuk mengecek rumah Chang-soo untuk mencari ponsel milik Myeon. Beruntung lelaki tersebut lalu pergi karena menerima telepon dari sang ketua gangster. Chang-soo yang kini telah memegang ponsel Myeon kebingungan untuk dapat membuka ponsel tersebut. Ia tidak mengetahui kode yang digunakan oleh Myeon, padahal Chang-soo yakin kalau di dalam ponsel tersebut pasti ada petunjuk tentang siapa pembunuh dari Myeon, orang yang dia cintai. Di adegan selanjutnya, Chang-soo yang terus berusaha untuk mencari pembunuh dari Myeon mulai menginterogasi salah satu pegawai bar yang melaporkan kejadian pembunuhan tersebut. Lalu setelah itu, ia juga coba untuk menculik salah satu anggota gangster dengan cara membuat ban mobil dari gangster tersebut kempes. Namun sayang, usaha Chang-soo sia-sia. 개새끼야. 야, 뭐야 이거? 아냐고, 어? 누가 보냈어 이 새끼야? Chang-soo juga terus memata-matai gangster tersebut guna mencari siapa pembunuh dari Myeon. Namun, saat Chang-soo dan temannya ingin pergi ke tempat persembunyian mereka, rupanya mereka telah terlebih dahulu diintai oleh para anggota gangster. Chang-soo dan temannya pun lari menghindari kejaran dari para anggota gangster. Posisi mereka terjepit. Rekan Chang-soo kini terpojok, namun Chang-soo dengan sigap menolong dan mereka pun berhasil kabur. Di sisi lain, para gangster terus mencari keberadaan Chang-soo yang kini masih terus bersembunyi. Ia pun juga terus mencoba membuka ponsel milik Myeon, namun selalu gagal. Beruntung Chang-soo memiliki teman yang selalu membantunya. Teman kayak gini nih yang jarang banget ada. Sekalinya ngaku temen, di belakang sayang-sayangan sama doi kita kan. Ups. Nah, kembali ke film. Akhirnya Chang-soo berhasil membuka ponsel milik Myeon. Ia teringat peristiwa saat mereka minum bersama setelah membuka ponsel tersebut. Chang-soo sangat emosional karena di dalam ponsel tersebut Myeon menyimpan beberapa video Chang-soo yang tengah tertidur. Jadi mewek banget aku nih di scene yang ini. Namun, film tak selalu berjalan sesuai ekspektasi kita. Rupanya para gangster berhasil menemukan tempat persembunyian Chang-soo dan kini ia pun tertangkap. Di sana, ia disiksa dan dipaksa untuk mengaku bahwa ia telah membunuh Myeon. Namun, Chang-soo tetap mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Myeon. Chang-soo pun dibawa ke markas para gangster. Di sana, ia berbicara di hadapan sang ketua gangster. Namun, sang ketua sangat marah pada salah satu anak buahnya yang melakukan penyiksaan pada Chang-soo. Ia pun lantas meminta semua orang untuk keluar di saat situasi sedang sepi. Sang ketua yang yakin kalau Chang-soo tidak membunuh Myeon menanyakan apakah ia yang melakukan saat ini, menjawab polisi tiba-tiba datang untuk membawa Chang-soo. Sang ketua rupanya sudah mengetahui bahwa anak buahnya lah yang membunuh Myeon. Di luar dugaan, ternyata sang ketua dihabisi di dalam mobilnya sendiri oleh lelaki yang berkelahi dengan Myeon di awal film tadi. Chang-soo dijenguk oleh sahabatnya di penjara. Mereka tampak canggung di awal. Sang sahabat ingin meminta maaf pada Chang-soo bahwa sebenarnya dialah yang telah memberikan informasi pada gangster tersebut. Ia diancam akan dibunuh apabila tidak memberitahukan tempat persembunyian Chang-soo. Namun, di luar dugaan, Chang-soo tidak sedikit pun menaruh dendam pada sahabatnya. Siapa yang naruh bawang di sini? Film pun berlanjut. 10 tahun kemudian, Chang-soo yang kini telah berhasil bebas dengan menyelesaikan masa hukumannya pergi keluar dari penjara tersebut. Ia kini mencari sang sahabat Sang Tae. Mereka melepaskan rindu sambil minum soju di sebuah kedai di sana. Chang-soo berencana memberikan rumah untuk sang sahabat. Kini Chang-soo yang telah bebas memiliki sifat yang berbeda dari sebelumnya. Ia terlihat lebih berani dan dewasa. Kini ia telah mengintai semua informasi terkait gangster tersebut. Sepertinya Chang-soo akan pergi untuk menuntut balas atas apa yang telah mereka lakukan. Chang-soo di luar dugaan justru pergi ke kantor para gangster. Di sana ia meminta untuk bertemu Kim Do-sok yang kini telah menjabat sebagai ketua. Rupanya Chang-soo meminta bayaran atas ditahannya dirinya sama seperti pekerjaannya dulu yang ia lakukan sebelumnya, untuk menggantikan hukuman orang yang harus dipenjara. Sebelum pergi, Chang-soo memberikan sebuah CD yang berisi percakapan telepon Kim Do-sok dengan Myeon. Kini posisi Chang-soo berada di atas angin. Eits, jangan senang dulu. Chang-soo diundang ke tempat milik Kim Do-sok. Di sana mereka berbincang dan tentunya Chang-soo memainkan peran seolah-olah menjadi orang yang bodoh. Ia meminta $1 juta untuk uang tutup mulut agar semua rahasia ini menjadi aman. Namun ternyata Kim telah memegang HP milik Myeon yang ia ambil dari pihak kepolisian. Chang-soo mengancam untuk membunuh Kim dengan pisau yang ia bawa.
Lalu ia menancapkannya ke atas meja. Kim yang melihat hal tersebut hanya tersenyum dan pergi untuk mengangkat telepon. Saat Kim menerima telepon, Chang-soo memasukkan sesuatu ke dalam minuman milik Kim. Namun Kim telah melihat apa yang telah ia lakukan. Adegan semakin seru saat Kim membuka laci rahasianya. Di sana ia mengambil sebuah pedang dan menghampiri Chang-soo sambil meminum minuman milik Chang-soo karena ia sadar kalau Chang-soo sudah memasukkan racun ke dalam minumannya. Ia pun berkata kalau Chang-soo mau meminum itu, semua uang tersebut akan menjadi milik Chang-soo. Namun Chang-soo diam. Ia malah meminta rokok dari Kim sambil tertawa. Chang-soo pun meminum minumannya tersebut, namun ia justru menyebarkannya ke arah Kim. Setelah Kim tak konsentrasi, di sana Chang-soo langsung menyerangnya. 개새끼야, 주먹이 그거. Chang-soo yang dihajar habis-habisan oleh Kim kini terdesak. Ia tak lagi bisa melawan Kim yang memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Kim pun menusuk Chang-soo dengan belati. Eits, jangan sedih. Film ini belum selesai. Kim yang merasa telah membunuh Chang-soo duduk di atas sofa sambil menyalakan rokoknya. Lalu tiba-tiba ia merasakan sesuatu keanehan pada rokok yang ia hisap. Rupanya, Chang-soo telah meracuni rokok milik Kim. Sedari awal ia hanya mengelabui Kim dan memaksanya untuk berkelahi agar Kim merasa telah lelah dan akhirnya menyedot rokok yang telah diberi racun tersebut. Dan pada akhirnya Kim pun mati dengan mengenaskan. Lalu film ditutup dengan Chang-soo yang dengan sisa tenaganya pergi menuju rumah Myeon untuk memberikan cincin yang tak sempat ia berikan. Wah, asli parah, film itu tuh ngena banget ya feelnya, dimana Chang-soo laki-laki polos yang merasakan cinta pertamanya pada Myeon harus merasakan bagaimana sakitnya saat melihat Myeon, wanita yang sangat dicintainya, dibunuh secara keji oleh para gangster. Kalian harus banget nih nonton film ini secara full. Di samping alur cerita yang tak mudah ditebak, film ini juga banyak adegan-adegan yang mengandung bawang. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya, and see you on the next video. Bye bye.